Salam jumpa Sobat Rasa Suci Timinting. Salve untuk kita semuanya. Semoga semua sehat-sehat, diberkati Tuhan, dan semuanya bisa merasakan makna dan arti dari masa Prapaskah yang sekarang kita laksanakan. Dan hari ini, edisi hari ini, kita coba memberi satu penjelasan sedikit singkat untuk memahami sedikit pemahaman sejarah Jalan Salib. Sangat menarik bahwa Jalan Salib sudah diadakan setiap tahun oleh umat di seluruh dunia, dan tentunya ada yang mengerti, ada yang memahami, tetapi bisa jadi ada orang yang belum memahami sebenarnya arti atau sejarah Jalan Salib itu sendiri. Sangat menarik karena Jalan Salib selalu menjadi momen yang penting untuk setiap Jumat. Ada yang merayakan Ekaristi setelah Jalan Salib, ada yang tidak, tetapi semuanya bermaksud untuk memahami proses dari penderitaan Kristus. Saya coba mulai dari sejarah singkat dulu. Abad ke-14 diperkenalkan oleh Ordo Fransiskan, OFM, salah satu ordo yang besar dan tua di Gereja Katolik. Lebih-lebih pada saat Fransiskus Assisi memberikan satu pengalaman ketika dia mengalami stigma dalam tubuhnya. Stigma adalah tanda penderitaan Kristus di kepala, tangan, kaki, dan lambung. Pada awalnya saat itu perhentian-perhentian itu tidak diperhatikan seperti sekarang. Rutenya ditempuh dengan belum maksimal, belum ditentukan. Malahan ada beberapa kelompok yang menawarkan prosesnya begini-begini, tetapi akhirnya pada saat ketika Paus Clemens ke-12 abad kurang lebih abad 18 memulai satu proses untuk mulai perhentian-perhentian itu. Pertama, kedua, tiga, dan seterusnya sampai yang sekarang 14 perhentian itu ditetapkan abad 18 oleh Paus Clemens ke-12. Dan yang menarik di sini selalu identik dengan Jalan Salib. Kemudian ujung-ujungnya ada proses Jalan Salib menuju Gua Maria seperti yang di latar belakang saya ini. Gua Maria menjadi puncak dari perhentian-perhentian. Walaupun tidak semuanya, tetapi umumnya dan rata-rata umat selalu kalau di Jalan Salib luar, di jalan atau di lokasi tertentu, ujung-ujungnya adalah Gua Maria. Menarik. Orang bertanya mengapa selalu dihubungkan dengan Bunda Maria. Ya, Bunda Maria menjadi simbol dari gereja yang merangkul, gereja yang penuh perhatian, menjadi seorang ibu, simbol dari gereja yang senantiasa mengayomi. Maka puncaknya dari penderitaan mengayomi umat. Nah, dalam konteks itu maka ada salah satu cerita dikatakan dalam sejarah Jalan Salib, disebut juga Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, jalan penderitaan, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan Way of Grief, Way of Sorrow, dan lain-lain. Nah, jalan salib itu menjadi satu simbol untuk orang mulai merasakan penderitaan Kristus dari perhentian pertama sampai perhentian selanjutnya. Dan itu dimaknai sebagai satu proses yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, sehingga para pesiara yang dikatakan tadi mulai abad ke-18 mulailah ditekuni. Bahkan ketika di Yerusalem juga sudah ada Via Dolorosa, dari satu jalan yang sudah diyakini sebagai jalan Yesus untuk mengarungi jalan Dolorosa yang dimaksudkan, yang kita pahami sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu sejarah singkatnya. Dan gereja memaknai itu dari tahun ke tahun, entah bagaimanapun caranya, tapi ditentukan 14 perhentian. Dan itu sudah berlangsung cukup lama. Dan itu dilakukan oleh umat di gereja, dalam ruangan, di luar ruangan.
itu semuanya terserah, tapi maknanya untuk umat supaya umat mengalami, merefleksikan, membagi diri lewat jalan salib yang tiap tahun ada makna, ada tema-tema khusus yang direnungkan. Oke sobat, semuanya bisa diberikan secara singkat supaya bisa memahaminya, dan secara singkat ini tentu yang bisa dilengkapi dengan yang lain, tapi kurang lebih yang saya ceritakan ini dari Pastor Jeffrey Bugia, MSC, pasorkan di Paroki Ratu Rosaris Tuminting, untuk teman-teman sobat dimanapun berada, supaya minimal memahami cerita yang singkat sederhana. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara yang terkasih. Salam salve untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.